Dorna Sport telah merilis jadwal sementara MotoGP tahun depan, salah satunya tercantum Indonesia yang akan digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana persiapan sirkuit yang dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika seluas 1.035 hektar ini telah hadir di studio CNN Indonesia Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gubernur. Waalaikumsalam, selamat sore Dinda. Kami tahu Anda sibuk sekali dan tentu program-program untuk kesejahteraan masyarakat masih berjalan saat ini dan fokusnya juga sekarang bertambah untuk mempersiapkan sirkuit Mandalika di event MotoGP 2022 mendatang. Terima kasih Pak Gubernur sudah menyempatkan hadir sore ini. Kita ingin langsung saja Pak Gubernur ingin menanyakan beberapa hal sebelum tadi kita juga sudah disuguhkan informasi bahwa persiapan progres demi progres sudah berlangsung saat ini. Satu hal yang mungkin ingin juga didengarkan oleh publik, bagaimana kemudian Pak Gubernur memaknai semua ini. Ditunjuk sebagai daerah yang juga akan menyelenggarakan event olahraga kelas internasional 2022 mendatang. Suasana kebatinannya seperti apa sih Pak? Tentu kami semua masyarakat NTB ya berterima kasih pada Pak Jokowi sebenarnya, Presiden Republik Indonesia yang mengajarkan kami untuk fokus pada satu event yang besar. Nah, banyak fasilitas, kemudian segala macam infrastruktur itu semuanya dibangun dengan masif gitu untuk menunjukkan Pak Jokowi itu sangat serius. Dan saya kira upaya menghadirkan MotoGP yang 25 tahun absen dari negara kita bawa kembali ke Indonesia dan Pak Jokowi menempatkan itu di Mandalika dengan pertimbangan yang menarik menurut kami. Suasananya beda, ini the first international street circuit in the world dengan pesona yang demikian menakjubkan sehingga bukan hanya orang datang melihat MotoGP tapi eksternalitas positifnya banyak nanti. Jadi ini cara pemerintah pusat untuk men-trigger pariwisata. Dan mudah-mudahan dengan pre-season bulan Februari, kemudian nanti November ada World Superbike, kemudian awal November pertengahan ada Asia Talent Cup. Mudah-mudahan ini menggairahkan kembali bukan hanya pariwisata tapi ekonomi secara keseluruhan bukan hanya untuk NTB tapi seluruh Indonesia. Oleh karena itu ini seperti wake up call buat kami untuk berdamai dengan pandemi ya untuk kemudian kembali pulih seperti sedia kala. Oke, artinya kemudian persiapannya akan lebih double begitu ya Pak ya. Situasinya juga seperti sekarang pandemi COVID-19 tapi kemudian kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk mendukung bagaimana event ini akan berjalan sesuai dengan rencana awal. Kalau boleh dijelaskan berapa banyak pihak yang terlibat Pak dan sejauh mana progresnya sehari ini? Kami kan sebagai yang ketempatan wilayah ya, tapi ini sebenarnya adalah gawe pemerintah pusat. Oleh karena itu Kementerian PU membangun infrastruktur, banyaklah. Apalagi yang sebenarnya mengelola kawasan ini kan BUMN kita. Jadi Kementerian BUMN berpartisipasi masif juga, bandara dikelola oleh Angkasa Pura. Semuanya terlibat bersinergi secara mantap. Apalagi sekarang kita masih di tengah pandemi. Karena bagaimanapun kita tidak mau akan ada klaster baru di tengah pandemi itu. Oleh karena itu pemerintah mensyaratkan 70% vaksinasi. Ini nggak sederhana karena keterbatasan vaksin yang tersedia. Alhamdulillah berkat sinergi yang baik antara pemerintah daerah, kemudian polisi dan TNI, apa yang dipropos oleh pemerintah 70% itu bukan hanya bisa dicapai, sudah melampaui lebih dari 100%, 103% sekarang vaksinasi. Nah oleh karena itu kami sangat optimis bahwa perhelatan Akbar ini sebagai the first international event yang kita lakukan di tengah pandemi mudah-mudahan menghadirkan kegairahan baru buat pariwisata Indonesia. Pak Gubernur kita tahu ya sempat viral begitu ya di masyarakat bahwa tantangan Anda untuk membuat situasi ini atau membuat mimpi-mimpi untuk menyelesaikan kawasan ini itu tidak mudah begitu ya. Ada resistensi juga dari masyarakat. Saya juga melihat bagaimana Anda menggunakan motor untuk menemui masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan internal begitu ya, khususnya bagaimana mengkomunikasikan apa program yang Anda jalankan dengan situasi di lapangan. Ini menjawabnya bagaimana Pak? Apa kemudian strategi yang Anda jalankan saat itu? Tentu mensukseskan international event yang jadi etalase kita secara nasional, bahkan wajah kita di komunitas internasional itu penting untuk kita sukseskan. Tapi di sisi lain jangan juga masyarakat jadi korban atas nama apapun. Nah oleh karena itu kami mendatangi masyarakat yang bersikeras bahwa memang ada lokasinya yang belum selesai.
Nah, setelah diberi pengertian, kalau tidak punya landasan hukum yang kuat, mereka jadinya mengerti. Tapi ada juga sebenarnya mereka kekeh untuk pindah itu karena memang ternyata mereka punya bukti yang kuat. Dan alhamdulillah dengan sinergi dengan Badan Pertanahan, kita punya bukti yang kuat sehingga ITDC dan lain sebagainya jadi maklum. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlampau lama semuanya akan selesai dan semuanya sudah ketemu titiknya. Kira-kira sudah selesai lah kira-kira. Oke, sejauh ini dramanya sudah selesai di mana Pak? Penolakan-penolakan yang terjadi kemarin kan ada soal yang menerobos pagar pembatas gitu ya Pak. Ada juga genangan-genangan air di beberapa tunnel. Ini sudah ada komunikasi dan penyelesaian? Sudah ada, karena memang kemarin itu kan ada namanya juga baru ada yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, ada tunnel yang banjir sehingga masyarakat tidak punya jalan keluar. Nah, sekarang sudah diperbaiki gitu. Namanya proses of learning juga semua dan masyarakat yang menerobos itu karena nggak punya alternatif keluar. Tapi sekarang tunnelnya sudah bagus gitu. Dan masalah-masalah yang masih ada di sana kita coba selesaikan. Karena memang kemarin itu kita paksa buru-buru ITDC-nya kan mereka juga secara finansial di tengah COVID ini punya masalah juga. Oleh karena itu kami dari pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan tawaran untuk kalau memang ITDC masih kekurangan biaya, mungkin bisa pinjam dulu ke bank NTB dan saya kira sudah hampir selesai semua. Ya, itu penting karena seperti yang Anda sampaikan bahwa kepentingan masyarakat jauh di atas segala-galanya dan kemudian ini menyenangkan semua pihak khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Kalau boleh tahu biayanya berapa banyak sih Pak yang dibutuhkan sumber dananya? Sebenarnya nggak banyak ya, cuman kan mereka itu ITDC ini kan bukan hanya mengelola Mandalika saja. Jadi ada Nusa Dua di Bali, kemudian Labuan Bajo, tentu ada prioritas-prioritas sehingga kami sadarlah bahwa kalau ada yang bisa kami bantu, kami segera bantu dulu. Dan kami juga dengan senang hati berpartisipasi dalam proses ini sehingga event ini menjadi sukses demi NTB dan demi Indonesia. Ini nanti statusnya milik Pemprov ya Pak? Sekarang ini punya BUMN kita, yaitu ITDC, pengelola kawasan pariwisata kita. Oke, kan integrasinya cukup besar ya Pak ya, khususnya di bidang pariwisata. Untuk mengoptimalkan infrastruktur penunjang yang ada di sekitar venue ini, progres pengerjaannya sudah sejauh apa Pak? Karena MotoGP ini kan logistiknya besar, maka waktu itu ketika Pak Jokowi berkunjung ke sana ada feedback begitu, kemudian Pak Jokowi segera memerintahkan Kementerian PU bikin bypass, ya, biayanya lebih dari 1 triliun dari International Airport langsung ke Mandalika. Dan selesai mudah-mudahan bulan Oktober ini minggu kedua selesai tuh bypass 17 km itu. Jadi betul-betul nanti kita punya bypass 50 meter lebarnya itu jadi sangat menarik. Yang kedua Angkasa Pura. Jadi kita punya logistik yang banyak dari MotoGP itu kan mensyaratkan nanti banyak pesawat-pesawat berbadan lebar yang besar yang harus mendarat. Jadi landasannya diperpanjang. Juga fasilitas airportnya. Pokoknya mantap deh semua. Dan kami sekali lagi berterima kasih pada BUMN kita, pada Kementerian PU dan Kementerian Maritim dan Investasi yang memungkinkan kerja berat ini jadi terasa ringan karena kita jinjing bersama. Oke, termasuk juga akses transportasi nanti ke kawasan sirkuit ya Pak ya? Kementerian Perhubungan itu sangat intensif hadir di sana Pak Menteri, terima kasih. Oke, nanti selain olahraga MotoGP di Mandalika tentu juga masuk kalender pariwisata. Bagaimana dengan infrastruktur yang tadi sudah saya tanyakan ya Pak ya, tapi kemudian harapannya persiapan ini bisa optimal. Apa kemudian yang ingin diselesaikan PR-nya dalam waktu dekat ini Pak Gubernur? Tentu banyak yang mempertanyakan venue-nya kira-kira yang menampung hotel, akomodasi apa memungkinkan. Nah sekarang ini karena kita biasanya penontonnya dalam kondisi normal itu kan ratusan ribu. Apakah hotelnya tersedia? Apakah homestay-nya siap? Nah kita ini kan Asia Talents nanti itu kan mini MotoGP, kemudian ada World Superbike. Karena kita masih di tengah pandemi mungkin penontonnya tidak sampai ratusan ribu. Nah kita akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu, semua orang akan dirapid antigen dan kita akan batasi juga, tidak seratusan ribu tapi kurang dari itu. Nah oleh karena itu kita menjaga betul. Nah oleh karena itu banyak akomodasi segala macam ini masyarakat juga tadinya kan wait and see sampai adanya jadwal. Mereka takut invest untuk bikin homestay, jangan sampai duit udah keluar atau nggak jadi. Nah sekarang dengan keluarnya jadwal, ada masyarakat yang mulai tergerak bahwa ini akan jadi. Sehingga saya yakin masalah penginapan homestay ini tidak akan ada kesulitan.
Lagi pula sebenarnya penggemar motor ini kan bukan seperti penggemar motor Formula One yang hotel bintang 5, bintang 6 atau sejenisnya. Saya kira dengan tempat-tempat sederhana mereka juga akan oke kok. Oke, dan jaminan itu juga memang disupport oleh pemerintah daerah untuk masyarakat juga bisa mengembangkan apa yang bisa disinergikan dengan venue dan event yang saat itu ada di sana. Betul Nanti sekali. selain MotoGP ini agenda yang berlangsung di sirkuit itu apa saja Pak Gubernur? Jadi sebenarnya ini namanya street circuit. Jadi sebenarnya Dorna itu di ETDC kalau katakanlah misalnya ini satu kawasan, mereka langsung beli satu kawasan klaster sendiri, yang kebetulan di dalamnya ada sirkuitnya. Jadi ketika balapnya nggak ada, itu menjadi jalan biasa saja. Seperti di Monaco, kalau kita lihat F1 atau di Singapura. Nah oleh karena itu menurut saya ini satu konsep bisnis yang menarik dari Dorna, mereka mengelola satu kawasan yang mereka menciptakan international event di dalamnya. Tapi saya kira positioning Lombok sebagai sport tourism, apalagi MGPA itu mencanangkan Lombok sebagai the land of speed. Nah, jadi nanti semua balapan dan lain sebagainya itu ada di situ. Ada World Motocross juga akan venue-nya di Lombok. Bahkan walaupun belum mulai, itu menggairahkan dunia balap di Lombok, di NTB itu sudah sangat terasa. Dan kemarin walaupun MotoGP belum dimulai, pembalap-pembalap Nusa Tenggara Barat mampu merebut medali emas di PON. Nah, artinya tidak salah pemerintah menempatkan NTB sebagai host dari International Events Motor ini. Oke, mudah-mudahan memang harapan itu menjadi kenyataan ya Pak ya, dengan persiapan dan juga upaya yang dilakukan. Terakhir Pak Gubernur, ada yang ingin disampaikan Pak jelang MotoGP ini? Ya, kami berharap ya, mudah-mudahan doa masyarakat seluruh Indonesia, karena ini bukan hanya hajatan masyarakat Nusa Tenggara Barat, tapi mudah-mudahan ini langkah awal sebuah perjalanan panjang kita bangkit kembali untuk ekonomi nasional, pariwisata nasional, mudah-mudahan semuanya lancar. Oke, kita berdoa bersama-sama dan kita aminkan begitu ya Pak ya, semua persiapan ini bisa dilakukan secara optimal agar kemudian jelang persiapan MotoGP 2022 nanti di Maret kalau tidak salah ya Pak ya? 20 Maret. Ya. 20 Maret 2022 nanti ini benar-benar berada dalam tingkat kesiapan yang prima. Terima kasih Pak Gubernur sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke sini. Lain waktu kita bisa berbincang lebih lanjut. Terima kasih. Salam sehat Pak Gubernur. Terima kasih.